mutu itu mutlak menjadi tanggung jawab dari produsen benih. Iya. Di dalam regulasi maka benih-benih tersebut yang tidak memenuhi standar lagi harus ditarik, harus dimusnahkan dan tetapi yang bertanggung jawab dari produsen ya. Kemudian Oh, itu dibebankan ke produsen semua Bu ya? iya, kami hanya melakukan Memerintahkan pengawasan. pengawasan. Iya. Nah, jadi yang beredar khususnya untuk padi dan jagung gitu Bu, ya terkait program pemerintah, padi lah khususnya, kan bantuan pemerintah kan harus bersertifikasi dan berlabel Iya. unggul gitu Bu. Iya. Nah, itu sejauh ini sudah berapa Bu? Udah banyak yang sudah memenuhi standar sertifikasi tersebut Bu? Eee, Ya seharusnya semua yang diedarkan dan semua yang menjadi bantuan benih adalah benih-benih yang sesuai standar. Artinya gini, kalau dia tidak sesuai standar maka pada saat sampai di tempat tujuan kan akan dilakukan pengecekan ulang. Apabila tidak sesuai standar kan akan ditarik Pak, diganti. Terus kalau salah satu lagi pengecekannya adalah apakah masih memenuhi masa edar untuk benih jagung itu 12 bulan atau 9 bulan, sedangkan kalau untuk benih padi itu 6 bulan. Apabila dia sudah habis masa edarnya maka perlu dilakukan pelabelan ulang. Nah itu pelabelan ulang akan dicek lagi Pak, kalau misalnya masih memenuhi standar maka akan diberikan label kembali sehingga mereka boleh lagi diedarkan. Tetapi bila tidak memenuhi syarat maka benih tersebut tidak akan tidak diberikan label dan benih tersebut harus dimusnahkan atau tidak boleh diedarkan kembali. Karena Pak Menteri wanti-wanti nih Bu, yang jangan sampai benih bantuan pemerintah padi dan jagung ini tidak bermutu dan tidak berkualitas. Ya, kalau Makanya sejauh wanti-wantinya kepada pelaku usaha sih harus sesuai dengan. Iya memang, karena yang seperti saya sampaikan tadi bahwa mutu itu mutlak menjadi tanggung jawab dari produsen benih. Iya. Sehingga yang harus memastikan benih yang mereka produksi memenuhi standar mutu dan menjaga mutu tersebut, menjaga benih tersebut masih selalu memenuhi standar mutu adalah produsen. Kalau kami atau teman-teman dari BPSB adalah sebagai pengawas dan melakukan pembinaan begitu. Jadi kalau memang benih tersebut tidak sesuai lagi, kami teman-teman BPSB akan menyarankan untuk ditarik atau dimusnahkan dan tidak boleh diedarkan kembali. Tidak boleh diedarkan. Tetapi apabila mutunya tidak sesuai dengan standar mutu, artinya yang bertanggung jawab adalah produsen. Karena kalau yang beredar tidak bermutu ya tentunya kan bagaimana mau meningkatkan produksi ya Bu ya? Ya betul. Tidak bermutunya tidak sesuai dengan tidak memenuhi standar mutu lagi Pak ya. Karena benih-benih yang sudah melalui proses sertifikasi tentunya mereka sudah disebut benih bermutu. Tetapi dalam perjalanan baik produksi maupun setelah diedarkan mungkin saja benih tersebut mengalami penurunan mutu dan itulah diperlukannya pengecekan mutu ulang untuk memastikan bahwa benih-benih tersebut yang sudah beredar tersebut masih memenuhi standar mutu atau masih berada di dalam range mutu yang ditetapkan begitu. Nah, bagaimana dengan petani Bu, khususnya yang petani menerima bantuan yang benih berlabel dan bersertifikat unggul ini? Pengetahuan petani bagaimana terkait dengan semacam pengetahuan lah terkait dengan benih ini yang bersertifikat yang unggul ini seperti ini. Sejauh mana Ibu melihat itu? Mereka sebenarnya kalau petani khususnya di Pulau Jawa ya Pak udah tahu sih. Udah paham. Maksudnya mereka akan lihat dulu nih benihnya bersertifikat nggak, berlabel nggak, terus itu mereka akan memastikan varietasnya benar, terus mereka lihat masa edarnya, biasanya mereka akan melihat masa edarnya. Biasa petani-petani juga udah pinter ya Pak, jadi kalau udah mendekati masa edar mereka biasanya nggak mau gitu, tapi karena menurut mereka benih-benih yang masa edarnya sudah mau berakhir, kemungkinan besar sudah diproduksi lama dan mungkin kemungkinan besar akan mengalami penurunan mutu. Kalau produk itu bisa diilustrasikan expired gitu Bu ya? Iya betul. Tetapi karena ada mekanisme pengecekan mutu atau pengujian ulang, maka benih-benih yang sudah hampir selesai masa edarnya itu masih mempunyai kesempatan untuk diedarkan setelah diuji, setelah dicek
apabila masih dalam standar memenuhi standar mutu maka mereka masih boleh diedarkan. Cuman biasanya petani juga gitu Pak, kalau misalnya udah dapat yang label ulang mereka agak-agak ragu atau biasanya kok ini udah di label ulang. Tapi sebenarnya kalau masih memenuhi standar mutu nggak masalah. Benih tersebut masih merupakan benih-benih yang cukup baik untuk ditanam. Hanya mungkin harus disegerakan begitu. Jadi benih-benih yang sudah mendekati masa habis edar atau setelah dilabel ulang sebaiknya segera ditanam sehingga masih mempunyai performa yang baik begitu. Nah, bagaimana kalau andai kata masyarakat atau petani menemukan yang seperti ya benih tidak berkualitas, tidak memenuhi standar sertifikasi, itu ada nggak lembaga pengaduannya gitu, Bu? Ya biasanya mereka akan melaporkan ya Pak, nanti biasa langsung ke produsen atau ke petugas kami, petugas di BPSB mereka Iya kan kan, melakukan pengecekan, pengawasan ya. pengawasan peredaran tadi pengecekan, mereka akan kalau ada yang tidak sesuai maka petani biasanya akan bilang ke mereka, kemudian mereka akan membantu untuk melakukan pengurusan kasus itu ya Iya, namanya kasus perbenihan begitu untuk kemudian diselesaikan, dicari produsen dan atau distributornya, kemudian biasanya dilakukan penggantian. Oh, di BPSB ada lembaga pengawasannya terkait dengan hal tersebut, Bu, gitu? Ya BPSB memang itu tusinya Pak, Salah satu tusinya ada fungsinya. satu tusinya dan kewenangan mereka adalah melakukan pengawasan peredaran. Bisa ditarik itu, Bu, benih yang seperti itu kemudian melakukan penggantian atau bagaimana Iya, itu mekanisme udah ya memang penyelesaiannya? gitu. Di dalam regulasi maka benih-benih tersebut yang tidak memenuhi standar lagi harus ditarik, harus dimusnahkan dan tetapi yang melakukan ya bertanggung jawab dari produsen ya. Kemudian Oh, itu dibebankan ke produsen semua, Bu, iya, ya? iya, kami hanya melakukan Memerintahkan pengawasan, iya, pengawasan. iya. Kalau mekanisme penggantian saya rasa setiap perusahaan atau Ya. setiap produsen mempunyai mekanisme Iya, sendiri ya sendiri bagaimana masing-masing. ininya apa namanya mekanisme penggantian atau mekanisme keluhannya atau yang paling jelek kan apabila mereka tidak melakukan penggantian dan tidak melakukan klarifikasi maka di musim berikutnya petani tersebut tidak akan beli lagi. Tidak akan beli lagi. Iya, itu aja kan ininya. Baik, Bu Happy, terima kasih untuk yang sesi ini sudah Ibu jelaskan detail sampai kepada sampai kepada teknis untuk penggantian jika ada benih-benih yang tidak berkualitas atau tidak unggul yang beredar di masyarakat. Iya, terima kasih kembali. Demikian sesi kedua kita terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian. Salam pemirsa.